Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kejahatan komputer. Apa itu kejahatan komputer? Saya akan menjelaskan pengertian menurut Barda Nawawi, yaitu tindak pidana antara cybercrime adalah teknologi komputer dengan menggunakan internet, tidak hanya digunakan untuk kegiatan bisnis, pemerintah, maupun pendidikan, tapi juga digunakan untuk melakukan kejahatan, yaitu sebagai alat mencuri, penipuan, pornografi, dan berbagai kejahatan lainnya yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Ini disebut istilah cybercrime. Dan kejahatan komputer mempunyai macam-macam. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah. Yang kedua, perubahan input data. Ketiga, perusakan data. Keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Dan yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Saya akan menjelaskan pengertian macam-macam. Yang pertama, yaitu memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. Yang kedua, perubahan input data, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala. Yang ketiga, perusakan data. Hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak, atau hasilnya diubah. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Misalnya, seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut. Yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank. Sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaiman dunia perbankan. Klasifikasi kejahatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, wiretapping. Yang kedua, denial of service. Yang ketiga, pencurian. Dan yang keempat, synflood attacks. Nah, saya akan menjelaskan klasifikasi kejahatan yang dibagi menjadi 4 itu. Apa itu wiretapping? Wiretapping itu adalah istilah untuk penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Misalnya, penyadapan telepon, listrik, dan atau internet. Yang kedua, denial of service. Aktivitas penghambat kerja sebuah layanan service atau mematikannya, sehingga user yang berhak atau berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Denial of service dapat dilakukan dengan cara mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan permintaan yang menyebabkan jaringan menjadi sibuk, sistem hang.
bandwidth habis, RAM terkuras. Terus yang ketiga, pencurian. Yang jelas merupakan bentuk kejahatan fisik karena mengambil alih peralatan atau media. Yang keempat, synflood attack, di mana sistem host yang ditutup banjiri oleh permintaan sehingga dan dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem hang. Contoh kejahatan mengenai komputer. Ada 5 contoh kejahatan komputer. Yang pertama, memasuki jaringan komputer orang lain tanpa izin. Misalnya melalui internet, hacking. Yang kedua, menyadap transmisi data orang lain. Misalnya surat elektronik, email. Yang ketiga, memanipulasi data seseorang, misalnya kartu kredit seseorang, dan kemudian menggunakan informasi kartu kredit tersebut untuk berbelanja di internet. Yang keempat, memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Yang kelima, memalsukan surat dengan cara mendesain surat palsu menggunakan perangkat komputer, mengubah data yang tersimpan dalam komputer. Program pengganggu. Beberapa program pengganggu yaitu virus, malware, botnet, DOS attack, backdoors, dan spoofing. Metode kejahatan komputer. Penipuan data merupakan metode yang paling sederhana, aman, dan lazim digunakan. Metode ini menyangkut pengubahan data sebelum atau selama proses pemasukan ke komputer. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas mencatat gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya, penghasilannya meningkat ribuan dolar selama setahun. Trojan Horse merupakan penempatan kode program secara tersembunyi pada suatu program komputer. Metode ini paling lazim digunakan untuk sabotase. Trojan Horse yang terkenal yaitu program Macintosh yang disebut Sexy Lady. Program ini pada layar komputer menampilkan gambar-gambar erotis. Sepertinya tidak berbahaya, namun pada kenyataannya program tersebut merusak data pada komputer. Serupa dengan Trojan Horse adalah program virus. Logic Bomb merupakan program komputer untuk diaktifkan pada waktu tertentu. Logic Bomb ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Burleson, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan penyimpangan. 2 hari kemudian, sebuah logic bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Kebocoran data merupakan metode pencurian atau pengambilan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan mulai dari yang sederhana seperti mengambil data dengan media penyimpanan atau dengan teknik khusus seperti mencari kelemahan dalam sistem keamanan komputer baru, mengambil data yang diperlukan. Sifat ancaman. Sifat ancaman ada 2, yaitu ancaman pasif dan aktif.
Ancaman pasif adalah ancaman yang biasanya disebabkan oleh bencana alam dan politik. Contohnya, gempa bumi, banjir, perang, dan lain-lain. Kesalahan manusia seperti kesalahan memasukkan atau menghapus data dan kegagalan sistem seperti gangguan listrik. Ancaman aktif. Ancaman ini disebabkan oleh kecurangan dan kejahatan komputer, seperti penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Selain itu, juga karena program yang jahat atau usil seperti virus, worm, trojan, dan lainnya. Aspek keamanan. Untuk mencegah adanya kejahatan, diperlukan keamanan. Menurut dari Simpson Garfinkel, Pretty Good Privacy, O'Reilly and Associates, Inc. 1995, bahwa keamanan komputer dapat dibedakan menjadi antara lain confidentiality atau kerahasiaan, integrity, availability, non-repudiation, authentication, dan access control. Klarifikasi keamanan. Menurut David Isov, berdasarkan lubang keamanan dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pekerja. Ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, yaitu yang termasuk dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. Keempat, keamanan dalam operasi, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengolah sistem keamanan dan juga prosedur setelah serangan. Pentingnya keamanan komputer. Keamanan komputer sangat penting. Yang pertama, untuk menghindari resiko penyusupan. Yang kedua, mengurangi resiko ancaman. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki. Antara lain, ingin tahu. Jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Yang kedua, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Yang ketiga, menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka ini menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Yang keempat, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya. Keamanan komputer juga penting untuk, yang pertama, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang kedua, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Tingkatan hacker. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Ternyata hacker memiliki tingkatan dan level masing-masing tergantung dari kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Level 1 atau lamer. Mereka adalah orang yang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi hacker. Mereka biasanya membaca atau mendengar tentang hacker ingin seperti itu. Penggunaan komputer mereka terutama untuk main game, IRC, tukar-menukar software, privat, mencuri kartu kredit, dan lain sebagainya. Biasanya melakukan hacking menggunakan software Trojan, Nuke, dan DOS. Biasanya mereka menyombongkan diri melalui IRC channel dan sebagainya. Karena banyak kekurangannya untuk mencapai elit, dalam perkembangannya mereka hanya akan sampai level develop kiddie atau script kiddie saja. Level 2, script kiddie. Seperti develop kiddie, script kiddie biasanya melakukan aktivitas di atas. Seperti juga lemers, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal. Biasanya tidak lepas dari GUI. Hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup sebagian pengguna internet.
Level 3, Develop KIDI, B1 Chester. Sebutan ini terutama karena umur kelompok ini masih muda dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan caranya di berbagai kesempatan. Mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamasikan kemenangan ke lainnya. Umumnya, mereka masih menggunakan grafik user interface atau GUI dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Level 4, Semi-Elite. Hacker ini biasanya lebih muda daripada elit. Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer. Mereka mengerti tentang sistem operasi, termasuk lubangnya. Biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program cukup untuk mengubah program exploit. Banyak serangan yang dipublikasi dilakukan oleh hacker kaliber ini. Sialnya oleh para elit, mereka seringkali dianggap atau dikategorikan sebagai lamer. Level 5, yaitu elit, merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Mereka mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global, sanggup melakukan pemrograman setiap harinya, sebuah anugerah yang sangat alami. Mereka biasanya efisien dan terampil, menggunakan pengetahuannya dengan tepat. Mereka seperti siluman, dapat memasuki sistem tanpa diketahui, walaupun mereka tidak akan menghancurkan data-data karena mereka selalu mengikuti peraturan yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap.